وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Hadratil Mukarramin, para alim, para ulama, para ustaz, para sepuh ini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Ustaz Faturi Haji Faturi, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, wajah bisa istiqomah. Amin. Yang kami hormati para pengurus, para penasihat LTJKN Suryalaya Provinsi Koordinator Provinsi Bali, ikhwan akhwat rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu pas bagian saya sempat membahas bagaimana caranya berpikir yang benar, pikir jahar yang benar agar mencapai titik-titik latifah-latifah. Ini masih ada kelanjutannya karena ini masih membahas masalah ma'rifat. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'rifat itu mengenal. Jadi perspektif belakang Allah menciptakan manusia, jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Dan ibadah itu ditafsir oleh para ulama sufi adalah mengenal Allah. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Berbicara hal makrifat, tapi sebelumnya kita sepakati ya bahwa di IGN Suryalaya itu hanya ada dua, guru sama murid. Jadi kita di sini ini sama-sama murid. Jadi tidak ada yang lebih baik dari ini, hanya ada guru sama murid. Kita sepakati sama ini sama-sama belajar dalam bimbingan pemirsa guru kita, yaitu Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arif. Kalau orang kuliah ini sama-sama mahasiswa, dosen pembimbingnya adalah guru kita. Jadi kebenaran itu bukan dari kita sebenarnya, tapi guru kita. Ada guru kita salah, mungkin menafsirkan apapun, itu karena kebodohan kita, semata-mata karena kita ketidaktahuan kita. Maklum karena kita sama-sama murid belajar. Namanya belajar itu untuk menjadi yang lebih baik. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Malam ini sebenarnya juga gilirannya Ustaz kita Kiai Haji Umar Faruk. Mungkin beliau berhalangan, mudah-mudahan di lain kesempatan beliau bisa hadir dan bisa memberikan bimbingan kepada kita. Dan ada pepatah orang tua mengatakan jangan melihat yang berbicara, tapi lihatlah isi pembicaraannya itu. Jadi lihat isinya, jangan dilihat siapa yang ngomong. Boleh, walaupun itu dari ayam, tapi itu telur dari makannya ayam, kita ambil. Tapi berupa telur ambil, walaupun itu keluar dari pantatnya ayam. Kalau itu telur kita ambil, karena itu bermanfaat. Jadi jangan sekali-sekali kita melihat siapa yang bicara, tapi apa isi pembicaraan tersebut. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Kita berbicara ma'rifat. Sebenarnya kita di alam ruh, dalam alam zaman ruh, alam arwah, alam ruh. Dulu sebelum kita lahir itu kita hidup di alam ruh. Ruh ini sebenarnya sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Loh, mana dalilnya katanya? Ruh itu sebenarnya sudah makrifat kepada Allah. Alastu bi rabbikum, alastu bi rabbikum, bala sahidna. Bukankah saya ini Tuhanmu? Ini pertanyaan sama dengan mengajari sebenarnya. Bala sahidna, dan para ruh itu menjawab, ya, betul. Bala sahidna. Ini para ulama tafsir, para ulama sufi menafsir ini talqin dari Allah kepada ruh. Jadi ruh itu ditalqin, diajari, talqin itu diajari. Di ruh kita itu sudah makrifat di musyahadah dengan penyaksian. Ruh itu makrifat dengan musyahadah, dengan penyaksian. Kalau musyahadah itu bahasa kita ihsan, jadi musyahadah, penyaksian. Jadi alam ruh itu kita sudah ada makrifat ruh kita sebenarnya. Jadi semua di kita itu punya potensi untuk bermakrifat kepada Allah, makrifat. Makanya kita untuk dituntut untuk bermakrifat kepada Allah, karena ruh kita sebenarnya sudah makrifat kepada Allah. Mungkin ini ada sedikit cerita ya. Dalam surat Al-A'raf ini Allah menceritakan penciptaan zaman masih Nabi Adam di surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus pakai bantuan ini. Alhamdulillah. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan kamu Adam, kemudian kami membentuk tubuhmu, lalu kami katakan pada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Mereka pun bersujud, tetapi iblis tidak mau bersujud. Kelompok yang tidak bersujud. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Ini juga suatu pelajaran kita ambil bahwa manusia itu sebenarnya mulia. Ini dalam manaqib kemarin Pak Ketua bilang bahwa manusia itulah makhluk paling mulia. Kenapa paling mulia? Karena manusia itu sebenarnya sudah makrifat kepada Allah. Karena kemuliaannya itu buktinya Allah menyuruh Nabi Adam, menyuruh setan atau malaikat iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ini menunjukkan kemuliaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu sempurna, diciptakan dalam keadaan sempurna. Buktinya Allah menyuruh malaikat dan iblis untuk izinkan untuk bersujud, tapi iblis menolak. Karena yang dilihat iblis itu hanya fisiknya Adam aja, tidak melihat dalamnya. Yang dilihat hanya fisiknya saja, badannya aja. Kalau memang badannya manusia itu dalam ini, malaikat pun bertanya pada kenapa ya Allah kamu mau ciptakan manusia yang sering merusak, karena hanya melihat fisiknya. Melihat, makanya kita dulu dikasih pelajaran jangan hanya melihat sesuatu dari luarnya saja. Kita perlu tahu, jangan menilai seseorang itu hanya dari fisiknya karena kebiasaan. Dan dari ayat ini juga kita bisa ambil petik pelajaran bahwa iblis di sini adalah bangsa jin. Iblis itu moyangnya iblis itu dia menolak perintah Allah suruh bersujud. Inilah sumber malapetaka. Dia tidak mau bersujud, menolak.
menolak perintah Allah. Suruh malaikat mau bersujud, tapi iblis tidak mau bersujud. Dia sudah jelas-jelas menolak. Oleh karena itu, lalu Allah menanyakan, qala mana aka alla tasjuda idza amratu. Qala ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia Allah berfirman, apakah yang akan menghalangi kamu sehingga kamu tidak bersujud, tidak aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan dari api, engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Sebenarnya kesalahan iblis pertama ini menolak perintah Allah. Air tertutup hujahnya karena menolak melanggar, timbullah jadi kesombongannya iblis. Padahal iblis ini kita tahu semua, iblis ini orang alim, ahli ibadah. Iblis ini ahli ibadah, alim, manusia mungkin kalah alim iblis ini, ahli ibadah ribuan tahun. Allah tanya, kenapa kamu tidak mau bersujud? Iblis, saya lebih baik daripada Adam. Adam itu diciptakan dari tanah, sedangkan saya dari api. Ini pelajaran ilmu kita, bahwa iblis ini tidak tahu dalam ruh Adam itu, ruh itu sudah ma'rifat pada Allah. Jadi fisiknya memang iya dari tanah. Dari tanah kembali ke tanah, ya. Dari Adam itu aslinya memang diciptakan dari tanah, jasadnya itu dari tanah. Makanya iblis, saya lebih baik, saya dari api. Inilah moyang kesombongan pertama, titik awal pertama iblis ini sombongnya ini luar biasa. Ini penyakit yang bisa menimpa siapa saja, sombong ini. Baik orang bodoh, orang alim pun ini bisa gampang kena penyakit sombong ini. Oh, saya sudah merasa sholat tepat waktu misalnya, merasa sholat tepat waktu, saya merasa lebih baik dari orang itu, saya lebih alim dari orang itu, saya lebih baca kitabnya lebih baik dari orang itu. Ini kesombongan. Ini yang menurunkan derajat. Ini adalah watak-watak iblis. Merasa lebih baik dari orang lain itu sombong. Jadi sombong itu kata lawannya sedikit. Merasa lebih baik dari orang lain. Orang lain itu lebih jelek daripada kita. Itu sombong. Itu siapa saja. Kita termasuk itu. Saya lebih rajin ibadahnya. Itu sombong. Makanya dalam kemarin saya katakan, dalam pertemuan kemarin kita berukur sombong di mana? Masih ingat? Sombong itu ada di nafsul nafs. Apa? Nafsu amarah. Tertanya di dalam tengah-tengah sini. Makanya orang sombong itu peribahasa besar kepala. Karena sombong itu letaknya di sini. Nafsu amarah itu letaknya di sini. Dan salah satu titik nafsu amarah itu letaknya adalah sombong. Ini penyakit paling besar sombong. Ini bisa menimpa siapa saja. Mau yang kaya, yang miskin bisa sombong, yang alim, yang bodoh bisa sombong. Ini penyakit iblis yang harus diberantas dengan zikir. Kita akan terhijab ma'rifat itu. Jadi berhati-hatilah dengan kita merasa lebih baik dari orang lain. Ada sedikit kita merasa lebih baik dari orang lain. Merasa lebih istiqomah itu sebenarnya sudah ada kesombongan pada kita. Ini kalau ada merasa, ini yang bisa tahu diri kita sendiri.
orang lain, walaupun kelihatannya dia alim ini, kalau dalam hatinya masih merasa lebih baik dari orang lain, berarti masih perlu langsung digempur lagi dengan zikir. Lalu Allah itu berfirman tadi, qala fahbit minha kama yakunu laka an tatakabbaru fiha fahbut innaka minas sabirin. Allah, turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Iblis diusir itu dari surga itu, dilaknat oleh Allah karena kesombongannya. Makanya kalau kita sombong berarti berteman sama iblis, setan. Jadi mudah-mudahan dengan zikir yang istiqomah, belajar zikir dengan istiqomah, mudah-mudahan penyakit sombong itu bisa terkikis dengan sedikit demi sedikit. Karena hanya dengan zikir kesombongan itu bisa, nafsu-nafsu itu bisa berkurang. Hijab inilah yang menghijab kita untuk menjadi makrifat, untuk bermakrifat kepada inilah hijab. Kita harus kembali kepada asal kita, yang dulunya roh kita itu makrifat, sudah makrifat kepada Allah. Ini ketika kita ke dunia, memang iblis dalam ayat selanjutnya itu iblis mengatakan minta penangguhan kepada Allah. Dan memang diizinkan untuk penangguhan. Dan memang iblis itu sudah bikin pernyataan untuk perang. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Oleh karena itu, untuk menghilangkan kesombongan ini, menghilangkan sifat-sifat nafsu amarah atau kebodohan, ghaflah, itu harus dijemput dengan zikir. Kita sudah mempunyai adabnya yang diberi oleh guru kita, ditalkinkan kepada kita, yaitu dua zikir jahar la ilaha illallah dan zikir khafi. Kita harus belajar, maka sudah dipraktekkan yang saya dalam pertemuan umat kita dari pusat itu harus dilatih. Memang perlu latihan agar bisa kita merasakan. Kalau itu tidak pernah dilatih, kita hanya ikut mantuk saja, tidak pernah dilatihkan, pernah dibiasakan kita, sulit untuk kita menghilangkan rasa sombong. Coba sekali-sekali kita datang maghrib berjamaah di sini di sekretariat. Kita latihan untuk menghilangkan rasa sombong di sini dengan apa-apa yang sudah diajarkan oleh guru kita, yang sudah terbukti. Dengan maghrib berjamaah, zikir, dengan cara dilatih di sini zikir yang benar kayak surya raya, dan amalan-amalan sholat utama sampai isya. Sekali-sekali jamaah bisa menghidupkan di sini. Karena ini bukan majelisnya pengurus, ini majelisnya guru kita, majelisnya Abanom. Bukan tempatnya pengurus, tapi ini rumahnya, tempatnya guru kita, majelisnya guru kita. Mari kita hidupkan. Yang punya waktu kita hidupkan. Misalnya maghrib sampai isya, maghrib sampai isya. Ini dilatih kita, latihan kita. Latihan untuk belajar untuk berzikir secara benar. Tidak hanya hanya mangguk-mangguk gitu aja. Tidak memahami apa, tidak bisa merasakan. Kita coba pelan-pelan kita rasakan. Akhirnya zikir kita bisa menjadi nikmat. Kalau sudah nikmat rasanya tidak mau berhenti. Namanya nikmat itu tidak mau berhenti, suruh berhenti pun sulit kalau sudah nikmat. Kalau sudah nikmat bisa mengajak orang lain
bercerita ke orang lain bahwa zikir itu nikmat. Kalau belum berasa nikmat zikirnya, berarti ada yang salah di diri kita. Sama dengan kita makan kalau sariawan, rasa kenikmatan itu hilang. Jadi ini perlu diperiksa. Kalau kita zikir itu kebenaran, zikir itu nikmat. Kalau kita berpikir tidak nikmat, berarti ada yang salah dengan diri kita. Ini kalau diri kita sendiri yang tahu bagaimana salahnya itu, supaya zikir itu bisa menghasilkan. Ikhwan, akhwat, tidak usah panjang lebar, nanti kita surat Al-A'raf ini kita lanjutkan pada mungkin pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita. Jadi kita yang penting istiqomah dan berzikir dengan cara yang benar. Apa yang sudah dituntunan dari guru kita, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Jadi kalau mau belajar di sini untuk amalan maghrib sampai isya, insya Allah di sekretariat ini sudah diadakan tiap malam. Yang punya kesempatan, siapapun yang punya kesempatan, silakan datang ke sekretariat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.